bangsa Goth dan bangsa Romawi memiliki hubungan yang kompleks dan penuh dinamika, terutama pada masa akhir Kekaisaran Romawi. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai kaitan antara kedua bangsa ini. 1. Asal-usul bangsa Goth. Bangsa Goth adalah suku Jermanik Timur yang berasal dari wilayah Skandinavia atau sekitar Laut Baltik sebelum bermigrasi ke Eropa Timur. Mereka terbagi menjadi dua kelompok besar, Visigoth, Goth Barat, dan Ostrogoth, Goth Timur. 2. Interaksi awal dengan Romawi. Pada abad ketiga Masehi, bangsa Goth mulai berkonflik dengan Kekaisaran Romawi, terutama di perbatasan Danube dan Balkan. Mereka sering menyerang wilayah Romawi, tetapi juga terkadang menjadi sekutu atau tentara bayaran Romawi, foederati. 3. Peristiwa penting dalam hubungan Goth-Romawi, pertempuran Adrianopel. Visigoth mengalahkan Kaisar Romawi Timur Valens dalam pertempuran besar ini, menandai ancaman serius bagi Romawi. Penjarahan Roma. Di bawah pimpinan Alaric pertama, Visigoth menjarah kota Roma, peristiwa yang mengejutkan dunia Romawi karena Roma belum jatuh dalam 800 tahun. Kerajaan Visigoth di Spanyol. Setelah jatuhnya Romawi Barat, Visigoth mendirikan kerajaan di Hispania, Spanyol modern, yang bertahan hingga invasi Muslim 711 Masehi. Ostrogoth di Italia. Theodoric Agung, Raja Ostrogoth, mendirikan kerajaan di Italia setelah menggulingkan Odoaker, penguasa Jermanik yang mengakhiri Romawi Barat. 4. Pengaruh Goth terhadap Romawi. Bangsa Goth berperan dalam melemahkan Kekaisaran Romawi Barat, terutama melalui serangan dan pendudukan wilayah. Mereka juga mengadopsi banyak budaya Romawi, seperti hukum dan administrasi, sambil mempertahankan identitas Jermanik mereka. Setelah keruntuhan Romawi Barat, kerajaan-kerajaan Goth menjadi penerus sebagian warisan Romawi di Eropa. 5. Perbedaan budaya dan integrasi. Bangsa Goth menganut Arianisme, aliran Kristen yang dianggap bidah oleh Romawi Ortodoks, yang menimbulkan ketegangan dengan penduduk Romawi. Namun, akhirnya mereka beralih ke Kristen Katolik, seperti Raja Rekaret dari Visigoth pada 589 Masehi. Hubungan antara Goth dan Romawi adalah campuran antara konflik, kerjasama, dan asimilasi. Bangsa Goth berkontribusi pada keruntuhan Romawi Barat, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi Eropa dari zaman kuno ke abad pertengahan. Warisan mereka terlihat dalam hukum, budaya, dan politik Eropa pasca Romawi. Berikut adalah kronologi awal hubungan antara bangsa Goth dan Romawi sebelum pecahnya Perang Gotik. Perang Goth Romawi yang besar pada abad ke-6 Masehi, mencakup periode dari kontak pertama hingga konflik berskala besar. Abad ke-3 Masehi, kontak pertama dan konflik awal, 230-an Masehi. Bangsa Goth masih bersatu sebelum terpecah menjadi Visigoth dan Ostrogoth, mulai melakukan serangan ke wilayah Romawi di Balkan dan Danube. 238 Masehi, Goth menyerang provinsi Romawi Moesia dan Tracia, memaksa Romawi membayar upeti untuk menghentikan serangan. 250-an Masehi, Raja Goth, Cniva, memimpin serangan besar-besaran, termasuk pengepungan Philippopolis dan pertempuran Abritus, di mana Kaisar Romawi Decius tewas. 269 Masehi, Kaisar Romawi Claudius, kedua Gothicus, mengalahkan Goth dalam pertempuran Naissus, menghentikan sementara ancaman mereka. Kedua abad ke-4 Masehi, integrasi dan ketegangan. 332 Masehi, Kaisar Konstantinus Agung membuat perjanjian dengan Goth, menjadikan mereka foederati, sekutu militer Romawi, di perbatasan Danube. 350 hingga 370 Masehi, Goth hidup relatif damai di dekat perbatasan Romawi, tetapi tekanan dari bangsa Hun mengubah dinamika. 376 Masehi, pengungsi Goth, terutama Visigoth, meminta izin masuk ke wilayah Romawi untuk menghindari serangan Hun. Kaisar Romawi Timur Valens mengizinkan mereka menetap di Balkan, tetapi penindasan Romawi memicu pemberontakan. 3.
Puncak ketegangan, pertempuran Adrianopel, 377 hingga 378 Masehi. Visigoth memberontak karena kelaparan dan korupsi pejabat Romawi. 9 Agustus 378 Masehi, pertempuran Adrianopel. Visigoth di bawah Fritigern menghancurkan pasukan Romawi Timur. Kaisar Valens tewas. Kekalahan ini mengguncang Kekaisaran Romawi. Abad keempat Masehi, Goth menjadi ancaman serius. 382 Masehi, Kaisar Theodosius I menandatangani perjanjian dengan Visigoth, mengizinkan mereka menetap di Balkan sebagai foederati. 395 Masehi, kematian Theodosius. 1. Visigoth di bawah Alaric I memberontak lagi, mulai menyerang Yunani dan Italia. 410 Masehi, penjarahan Roma oleh Alaric I, peristiwa simbolis yang menunjukkan kerapuhan Romawi Barat. Abad ke-5 Masehi, Visigoth mendirikan kerajaan di Aquitaine, Prancis Selatan, dan kemudian Hispania, Spanyol, sementara Ostrogoth tetap di bawah kekuasaan Hun hingga setelah pertempuran Nedao. Periode sebelum Perang Gotik Besar, abad ke-6 Masehi, 493 Masehi, Theodoric Agung, Ostrogoth, mendirikan kerajaan Ostrogoth di Italia setelah mengalahkan Odoacer. Abad ke-6 Masehi, ketegangan antara Ostrogoth di Italia dan Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, di bawah Kaisar Justinianus, pertama memicu Perang Gotik 535 hingga 554 Masehi, di mana Bizantium berusaha merebut kembali Italia. Poin penting kronologi awal. 1. Awalnya, serangan sporadis, abad ke-3 Masehi, integrasi sebagai foederati, abad ke-4 Masehi. Kedua, pertempuran Adrianopel, 378 Masehi, menjadi titik balik, menunjukkan kelemahan Romawi. Ketiga abad ke-5 Masehi, Goth beralih dari musuh menjadi penguasa di bekas wilayah Romawi Barat. Keempat, Perang Gotik, abad ke-6 Masehi, adalah konflik terakhir antara keturunan Goth dan Romawi Timur, Bizantium. Kronologi ini menunjukkan evolusi hubungan dari konflik kecil, kerjasama, hingga perang besar yang mengubah peta kekuasaan Eropa. Perang Gotik, Gothic War, yang paling terkenal terjadi antara Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, di bawah Kaisar Justinian I melawan Kerajaan Ostrogoth di Italia, 535 hingga 554 Masehi. Perang ini merupakan bagian dari upaya Justinian untuk merebut kembali wilayah-wilayah bekas Kekaisaran Romawi Barat. Berikut adalah kondisi bangsa Goth, khususnya Ostrogoth, selama perang ini. 1. Latar belakang Perang Gotik. Kerajaan Ostrogoth di Italia didirikan oleh Theodoric Agung, 493 hingga 526 Masehi, yang awalnya berkuasa sebagai wakil Kaisar Romawi Timur, tetapi kemudian memerintah secara independen. Setelah kematian Theodoric, kerajaan Ostrogoth mengalami perpecahan internal, sementara Romawi Timur di bawah Justinian I ingin mengembalikan Italia ke bawah kekuasaan Romawi. Kedua kondisi bangsa Goth sebelum perang. Politik, terjadi persaingan kekuasaan di antara elit Ostrogoth setelah Theodoric meninggal. Raja-raja berikutnya seperti Athalaric dan Theodahad tidak sekuat Theodoric. Militer, pasukan Goth masih kuat tetapi kurang terorganisir dibanding pasukan Romawi Timur yang dipimpin oleh jenderal seperti Belisarius dan Narses. Ekonomi, Italia di bawah pemerintahan Goth relatif stabil, tetapi tekanan pajak dan konflik dengan Romawi Timur mulai melemahkan ekonomi. Ketiga, kondisi bangsa Goth selama perang fase awal 535 hingga 540 Masehi. Kemenangan Romawi Timur, Belisarius dengan cepat merebut Sisilia, Napoli, dan Roma. Raja Vitiges dari Ostrogoth dikalahkan dan ditangkap, tetapi perlawanan Goth terus berlanjut. Fase kedua, 541 hingga 550 Masehi. Kebangkitan Goth di bawah Totila. Totila, Raja Goth, berhasil membalikkan keadaan dengan taktik gerilya.
Ia merebut kembali Roma dan mengusir pasukan Romawi Timur dari banyak wilayah Italia. Totila memberlakukan kebijakan yang lebih adil terhadap rakyat Italia, termasuk membebaskan budak dan mendistribusikan tanah, sehingga mendapat dukungan lokal. Romawi Timur sempat kewalahan karena sumber daya mereka tersebar di berbagai front, melawan Persia, pemberontakan di Afrika, DEL. Fase akhir, 551 hingga 554 Masehi. Kekalahan Goth, Narses, Jenderal baru Justinian, dikirim dengan pasukan besar dan dana yang cukup. Pertempuran Taginae, Narses menghancurkan pasukan Totila yang tewas dalam pertempuran. Pertempuran Mons Lactarius, pengganti Totila, Teia, juga dikalahkan dan dibunuh. Sisa perlawanan Goth bertahan hingga 554 Masehi, tetapi akhirnya ditumpas. 4. Dampak Perang Gotik pada bangsa Goth. Kehancuran Ostrogoth. Kerajaan Ostrogoth di Italia runtuh, dan bangsa Goth kehilangan kekuasaan politik mereka. Asimilasi. Sebagian besar Goth yang tersisa berasimilasi dengan penduduk lokal atau bergabung dengan tentara Romawi Timur. Italia hancur. Perang ini menghancurkan ekonomi dan infrastruktur Italia, membuatnya rentan terhadap invasi Lombard. Bangsa Goth, Ostrogoth, sempat menunjukkan ketangguhan dalam Perang Gotik, terutama di bawah kepemimpinan Totila, tetapi akhirnya kalah karena 1. Perpecahan internal di kalangan elit Goth. Strategi kedua Romawi Timur yang lebih terorganisir. Ketiga, kehabisan sumber daya setelah perang panjang. Keempat, kekuatan militer Bizantium yang unggul di bawah Narses. Kekalahan Goth menandai akhir dari kekuasaan politik bangsa Goth di Eropa, meskipun warisan mereka tetap hidup dalam budaya dan sejarah Eropa abad pertengahan. Perang Gotik antara bangsa Goth dan Kekaisaran Romawi terjadi dalam beberapa fase, terutama melibatkan Visigoth dan Ostrogoth melawan Romawi Barat maupun Timur. Kondisi Romawi pada masa perang-perang ini bervariasi, tergantung pada periode dan kekaisaran yang dihadapi. Romawi Barat yang sedang runtuh, atau Romawi Timur Bizantium yang masih bertahan. Berikut adalah gambaran kondisi Romawi selama konflik utama melawan bangsa Goth. 1. Perang Gotik awal, abad ketiga hingga 4 Masehi. Kondisi Romawi. Romawi masih kuat, tetapi mulai melemah karena krisis abad ketiga, perang saudara, invasi barbar, inflasi. Goth menyerang provinsi Balkan dan Asia Kecil, memaksa Romawi membayar upeti atau mengizinkan pemukiman Goth sebagai foederati, sekutu. Kaisar Claudius Gothicus berhasil mengalahkan Goth, tetapi tidak menghancurkan mereka sepenuhnya. Peristiwa penting. Pertempuran Naissus. Kemenangan Romawi atas Goth, tetapi ancaman tetap ada. Kedua pertempuran Adrianopel, kekalahan besar Romawi Timur. Kondisi Romawi. Romawi Timur, Bizantium, di bawah Kaisar Valens, sedang berperang melawan Persia, dan harus menghadapi migrasi besar-besaran Goth akibat tekanan bangsa Hun. Tentara Romawi sudah tidak sekuat dulu, banyak bergantung pada pasukan barbar yang tidak setia. Kesalahan strategi Valens, menyerang Goth, Visigoth dan Ostrogoth tanpa menunggu bala bantuan dari Romawi Barat. Hasil pertempuran. Kekalahan Romawi, Valens tewas, dan 2/3 pasukan Romawi Timur hancur. Dampak, Goth diizinkan menetap di wilayah Romawi, tetapi sering memberontak, mempercepat keruntuhan Romawi Barat. 3. Penjarahan Roma oleh Alaric I. Kondisi Romawi Barat. Romawi Barat sudah sangat lemah, diperintah oleh kaisar-kaisar boneka yang dikendalikan oleh jenderal barbar seperti Stilicho, setengah Vandal, dan Flavius Aetius. Konflik internal. Romawi sibuk dengan perebutan kekuasaan dan pemberontakan. Goth diprovokasi. Alaric awalnya ingin menjadi sekutu Romawi, tetapi pengkhianatan Romawi membuatnya menyerang Italia. Peristiwa penting. Pengepungan dan penjarahan Roma. Kota Roma jatuh untuk pertama kalinya dalam 800 tahun, mengejutkan dunia Mediterania. Dampak, mental Romawi hancur, mempercepat perpecahan kekaisaran. Keempat, Perang Gotik di Italia. Romawi Timur, Bizantium versus Ostrogoth. Kondisi Romawi Bizantium. Romawi Barat sudah runtuh, yang tersisa adalah Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur, di bawah Kaisar Justinianus pertama. Justinianus ingin merebut kembali Italia dari Ostrogoth dalam rangka Reconquista, pemulihan kekaisaran. Strategi Belisarius and Narses,
Jenderal Bizantium menggunakan taktik cerdik, tetapi perang berkepanjangan menghabiskan sumber daya. Hasil perang, kemenangan Bizantium, tetapi Italia hancur, depopulasi dan rentan terhadap invasi Lombard setelahnya. Dampak, Bizantium terlalu lemah untuk mempertahankan Italia dalam jangka panjang. Faktor penyebab lemahnya Romawi dalam Perang Gotik. 1. Militer yang tergantung pada foederati, Romawi semakin bergantung pada tentara bayaran Goth dan barbar lainnya yang tidak selalu loyal. 2. Ekonomi yang rusak, inflasi, pajak tinggi dan keuangan negara kacau mengurangi kemampuan perang. 3. Politik yang tidak stabil, kaisar sering digulingkan, pemerintahan lemah dan korupsi merajalela. 4. Serangan dari berbagai front, Romawi harus menghadapi Goth, Hun, Vandal, Persia, dan suku-suku lain secara bersamaan. Romawi Barat dalam kondisi sangat lemah saat berperang melawan Visigoth hingga keruntuhan 476 Masehi. Romawi Timur, Bizantium, lebih tangguh, tetapi tetap kewalahan menghadapi Ostrogoth dalam Perang Gotik. Bangsa Goth berkontribusi besar dalam keruntuhan Romawi Barat, tetapi Romawi Timur masih bertahan hingga 1453 Masehi. Perang Gotik, Gothic War, antara bangsa Goth dan Romawi merujuk pada beberapa konflik besar, tetapi yang paling terkenal adalah Perang Gotik, yaitu serangkaian pertempuran antara Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, di bawah Kaisar Justinianus Pirel melawan Kerajaan Ostrogoth di Italia. Perang ini menjadi salah satu konflik paling dahsyat pada masa akhir zaman kuno dan mengakhiri kekuasaan bangsa Goth di Italia. Latar belakang Perang Gotik. Setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat, Ostrogoth di bawah Theodoric Agung mendirikan kerajaan di Italia sebagai penguasa nominal di bawah Kaisar Romawi Timur. Setelah kematian Theodoric, terjadi perebutan kekuasaan di antara Ostrogoth, sementara Kaisar Justinianus Peramping ingin merebut kembali wilayah barat untuk memulihkan Kekaisaran Romawi, Renovatio Imperii. Tahapan Perang Gotik 1. Invasi Bizantium, Jenderal Belisarius menyerang Italia dan dengan cepat merebut Sisilia, Napoli, dan Roma. Raja Ostrogoth Vitiges dikalahkan dan ibu kota Ravenna jatuh. Kedua kebangkitan Goth di bawah Totila, Ostrogoth bangkit di bawah Raja Totila, merebut kembali banyak wilayah, termasuk Roma. Totila menerapkan kebijakan pro-rakyat dan berhasil memobilisasi dukungan melawan Bizantium. Ketiga kemenangan Bizantium di bawah Narses, Justinianus mengirim Jenderal Narses yang mengalahkan Totila dalam pertempuran Taginae. Pasukan Goth terakhir dikalahkan dalam pertempuran Mons Lactarius. Sisa perlawanan Goth dan sekutu Frank mereka dihancurkan pada 554 Masehi. Akhir Perang Gotik, kekalahan total Ostrogoth. Setelah 20 tahun perang, Ostrogoth kehilangan kekuasaan di Italia. Italia hancur. Perang ini menghancurkan ekonomi dan populasi Italia, membuatnya rentan terhadap invasi Lombard. Bizantium menguasai Italia. Justinianus berhasil merebut Italia, tetapi wilayah itu terlalu lemah untuk dipertahankan dalam jangka panjang. Bangsa Goth menghilang. Setelah kekalahan, Ostrogoth terserap ke dalam populasi lokal atau bergabung dengan suku Jermanik lain. Visigoth di Spanyol bertahan hingga invasi Muslim. Dampak Perang Gotik, Romawi Timur, Bizantium, kehilangan banyak sumber daya, melemahkan mereka dalam menghadapi ancaman Persia dan Muslim. Italia jatuh ke tangan Lombard, mengakhiri impian reunifikasi Romawi. Bangsa Goth sebagai entitas politik berakhir, meskipun keturunannya tetap ada di Eropa. Perang Gotik adalah konflik terakhir besar antara Romawi, Bizantium, dan Goth yang mengakhiri kekuasaan Ostrogoth di Italia. Meskipun Justinianus menang, perang ini justru mempercepat keruntuhan Italia sebagai pusat kekuasaan dan membuka jalan bagi dominasi suku-suku Jermanik baru seperti Lombard. Bangsa Goth pun perlahan menghilang dari panggung sejarah.